The player from Dains in Belgium in the Asian Cup Senior, and now a scorer in the under-23s. Indonesia on course for the quarter-finals. Composure from the equalises for Indonesia. What a sensational move that was by Tim Garuda. Pelatih tim nasional Indonesia U23 Sintayong mengaku sangat senang setelah kembali membawa merah putih mengukir sejarah baru di level Asia. Setelah mengantarkan timnas senior menembus babak 16 besar Piala Asia 2023 untuk pertama kalinya awal tahun ini, pelatih asal Korea Selatan itu kembali membuktikan kualitasnya dengan membawa level timnas U23 menembus perempat final Piala Asia U23 untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Tampil sebagai tim debutan, Garuda Muda memetik 2 kemenangan pada babak penyisihan grup saat berpesta melawan Yordania U23 dengan skor telak 4-1 di Stadion Abdullah bin Khalifa malam tadi. 4 gol timnas Indonesia U23 dicetak Marcelino Ferdinand pada menit ke-23 dan 70, Witan Sulaiman menit ke-40, dan Komang Teguh menit ke-86. Sementara untuk 1 gol Yordania dicetak melalui gol bunuh diri Justin Habner pada menit ke-79. 2 kemenangan ini membawa Indonesia mengakhiri grup A di posisi kedua dengan 6 poin untuk mengamankan 1 tempat di babak perempat final bersama tim tuan rumah Qatar dari grup A yang unggul 1 poin di klasemen. Sintayong mengatakan membutuhkan waktu yang lama memoles Indonesia yang sekuat sekarang sejak penunjukan dirinya sebagai pelatih pada 4 tahun silam. Dan saat kami membuat sejarah ini dengan para pemain saya sangat senang. Saya ingin berbagi kemenangan ini tidak hanya kepada para pemain, tetapi kepada semua pihak di PSSI dan juga seluruh supporter di Indonesia. Butuh waktu 4 tahun, tapi kemudian dalam 4 tahun, 2 tahun di mana saya tidak bisa tampil karena jelas ada corona. Jadi setelah 2 tahun berikutnya, saya pikir kami sudah mengalami kemajuan sejauh ini, ujar Sintayong. Pada laga perempat final nanti, Indonesia akan bertemu juara grup B yang diperebutkan Korea Selatan atau Jepang. Sintayong mengatakan akan menonton 2 negara itu yang akan memainkan partai terakhir penyisihan grup untuk memperebutkan juara grup pada malam nanti. Jadi di perempat final antara Korea dan Jepang, kita belum tahu siapa yang akan kita lawan. Namun saya akan menonton pertandingannya dan kemudian mempersiapkan diri dengan baik. Jadi terlepas dari menang atau kalah di perempat final, kami akan melakukan yang terbaik. Kami akan menunjukkan bahwa kami memberikan 100% di lapangan pada perempat final, jelas Sintayong. Sementara itu, pelatih Yordania Abdullah Abu Jema menggambarkan skor 4-1 saat dibekap timnas Indonesia sebagai kekalahan telak yang sangat berat. Yordania mengawali turnamen dengan hasil lumayan ketika bermain imbang tanpa gol melawan Australia. Mereka kemudian dijauhi keberuntungan saat dikalahkan Qatar 2-1. Namun kalah bentrok dengan timnas U23, Yordania tidak bisa berbuat apa-apa sehingga gawang mereka kebobolan 4 kali. Kekalahan tersebut membuat Yordania tersingkir dari turnamen kelompok umur ini karena hanya mengoleksi 1 poin. Indonesia memainkan pertandingan yang luar biasa serta layak untuk menang dan lolos perempat final. Kekalahan telak dan tersingkir lebih awal dari turnamen tidak bisa dibenarkan. Para pemain memberikan yang terbaik di pertandingan pertama dan kedua melawan Australia dan juga Qatar, tetapi kami tidak beruntung. Namun di pertandingan melawan Indonesia, kami tidak menunjukkan permainan apapun. Setelah unggul, Indonesia makin mempererat cengkramannya dan mengontrol penuh permainan, sementara kami seperti tidak terlihat dan tidak menunjukkan apa yang kami inginkan di atas lapangan, ujar Abu Jema. Abu Jema menambahkan, permainan tak sesuai harapan itu membuat rencana mereka untuk mencetak gol terlebih dahulu kandas. Apalagi timnas Indonesia U23 berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui tendangan penalti Marcelino Ferdinand pada menit ke-23. Abu Jema memprediksi Garuda Muda bisa melangkah lebih jauh di turnamen ini. Kami berencana untuk mencetak gol lebih dulu. Kami mendapatkan 3 peluang, tapi tidak mampu memanfaatkan satupun. Indonesia mendahului kami dalam mencetak gol pertama. Jika kami yang pertama mencetak gol, banyak hal berbeda di pertandingan tersebut. Saya yang akan memikul tanggung jawab atas kekalahan besar ini yang sangat berat bagi kami. Indonesia sudah lolos dan mungkin perjalanannya akan ke tahap yang lebih jauh di turnamen ini, jelas Abu Jema.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara usai Timnas Indonesia U23 melibas Yordania 4-1 pada laga ketiga grup A Piala Asia U23 2024. Erick Thohir pun mengapresiasi perjuangan para pemain di lapangan. Nyali tinggi para pemain, menurutnya, membuat para pemain tampil tanpa beban, permainan berkelas dan terus menekan sehingga menang. Erick menyebut grafik permainan Timnas Indonesia U23 terus meningkat sejak laga pertama. Dia pun mengaku salut dengan Sintayong yang mampu meramu tim dengan baik. Ini bukti kita bisa, saya harap nyali ini terus naik di babak berikutnya karena lawan semakin kuat. Ini jadi motivasi untuk target berikutnya, lolos Olimpiade. Semoga. Saya nilai grafik permainan dan mental para pemain terus naik sejak kalah dari Qatar. Meskipun kita main luar biasa saat itu, dengan 9 pemain, mereka tidak menyerah saat mendapatkan tekanan. Saya salut atas strategi pelatih Sintayong yang mampu meramu sehingga permainan tim benar-benar baik. Ini bagus dan modal utama karena perjuangan masih panjang. Doakan dan terus dukung timnas. Jelas Erick Thohir. Mantan pemain klub Liga Inggris ini puji kualitas timnas Indonesia yang sukses menumbangkan negaranya yaitu Australia di Piala Asia U23. Penampilan timnas Indonesia di Piala Asia U23 kali ini memang banyak menuai pujian karena di luar dugaan bisa berbicara banyak di grup neraka. Seperti diketahui, pasukan Sintayong tergabung di grup A yang berisi tim-tim kuat langganan juara Piala Asia U23 seperti tuan rumah Qatar, Australia hingga Yordania. Di laga pembuka menghadapi Qatar, timnas Indonesia harus bertekuk lutut dengan skor 0-2 yang ketika itu diwarnai oleh insiden 2 kartu merah. Saat itu keputusan wasit Nasrullah Kabirov dinilai banyak merugikan timnas Indonesia. Salah satunya ialah kartu merah kontroversial Ivar Jenner yang dianggap melanggar keras pemain Qatar. Pelatih Sintayong bahkan sampai mengatakan kepada media jika moral skuad Garuda sempat menurun usai kekalahan dari tim tuan rumah Qatar. Namun timnas Indonesia akhirnya bisa kembali bangkit di pertandingan selanjutnya saat menghadapi tim favorit juara yakni Australia. Skuad Garuda bahkan cukup merepotkan para pemain Australia pada menit-menit awal sebelum mendapatkan hukuman penalti akibat handball dari Komang Teguh. Beruntung, Hernando Ari tampil gemilang dan berhasil menghalau eksekusi penalti yang dilakukan oleh striker muda Australia Mohamed Traore. Situasi itu membuat mentalitas pemain Australia turun dan sebaliknya timnas Indonesia kian menekan zona pertahanan Oli Kroos. Hasilnya Komang Teguh membayar kesalahannya dengan mencetak gol satu-satunya bagi timnas Indonesia usai memanfaatkan tendangan voli Natanzo. Keunggulan 1-0 timnas Indonesia atas Australia bertahan hingga akhir laga. Tidak hanya itu saja, timnas Indonesia juga membantai Yordania dengan skor telak yaitu 4-1. Aksi heroik dari pemain timnas Indonesia U23 itu membuat banyak penonton terkejut hingga menarik perhatian sejumlah legenda sepak bola. Di antaranya ialah legenda Australia sekaligus ex pemain klub Liga Inggris yaitu Tim Cahill dan Mark Schweizer yang kerap memantau perkembangan sepak bola negaranya. Tim Cahill dalam sebuah wawancara mengaku tidak menyangka jika perkembangan timnas Indonesia begitu cepat hingga mematahkan prediksinya. Ini gila, tapi ini akan menjadi lebih baik. Semula saya berpikir setidaknya butuh 5 tahun untuk timnas Indonesia berkembang. Ternyata lebih cepat dari pikiran saya. Mereka sungguh berinvestasi dan saya percaya mereka akan melakukan banyak hal besar dengan pemain muda, ungkap Tim Cahill. Di sisi lain, ex penggawa Liga Inggris lainnya yang juga legenda Australia, Mark Schweizer, mengungkapkan kekagumannya terhadap timnas Indonesia. Secara khusus, Mark Schweizer memuji kualitas dari kompetisi lokal Indonesia yang semakin berkembang meskipun ada hal-hal yang perlu dibenahi. Mungkin saya baru menonton beberapa pertandingan kompetisi di Indonesia, tapi saya cukup kagum dengan kualitas kompetisi di sini. Tentu masih banyak hal yang perlu dibenahi, tapi saya rasa kompetisi di sini sangat mengagumkan. Kekuatan klub-klub di sini sangat merata, semua klub bisa saling mengalahkan dan memiliki kekuatan yang relatif sama, ujar Mark Schweizer. Lantas, bagaimana menurut kalian tentang pertandingan timnas Indonesia hari ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.